Sampaikan dulu secara bahasa. Muhammad, nama nabi kita itu berapa nama nabi kita, Pak? Dua, dikit nih ya. Banyak. Yang disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam hadisnya, nabi itu namanya ada 5 selain daripada Muhammad. Beliau bernama Hashir, Aqib, ya, kemudian Ahmad, nama lain beliau. Disebut Hashir yang mengumpulkan, karena nanti seluruh manusia dikumpulkan di bawah bendera Rasulullah SAW. Disebut Aqib karena Aqib itu artinya yang paling ujung, karena beliau penutup dari para nabi. Tapi yang dikenal oleh kita semua, beliau bernama Muhammad ataupun Ahmad. Sebagian ulama mencoba mencari tahu bedanya Ahmad dan Muhammad. Bedanya Ahmad dan Muhammad. Salah satunya bahwasanya Ahmad adalah orang yang banyak memuji. Itu Ahmad. Muhammad adalah orang yang banyak dipuji. Artinya Nabi Muhammad itu banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi beliau pun banyak dipuji oleh umatnya. Jadi Muhammad itu bahasa Arab beda dengan Mahmud. Kalau Mahmud itu dipuji 1 kali, itu Mahmud. Tapi kalau Muhammad dipuji berkali-kali. Nah, itu bedanya Mahmud sama Muhammad. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu artinya orang yang banyak dipuji. Lawan katanya apa, Ustaz? Muzammam. Muzammam adalah orang yang banyak dicaci. Nah, Abu Jahal itu kalau manggil Nabi tidak galak Muhammad. Karena kalau dipanggil Muhammad berarti mengatakan Nabi ini orang yang layak dan harus banyak dipuji. Digantilah Muzammam. Jadi kalau ngedoain Nabi, mencaci maki Nabi itu pakai Muzammam. Nah, bagaimana sikap Nabi ketika dipanggil oleh orang-orang musyrikin dengan ejekan Muzammam itu? Bagaimana sikap Nabi? Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, tidakkah kalian takjub bagaimana Allah memalingkan cacian mereka? Mereka tiap hari melaknat, mengejek orang yang namanya Muzammam. Sedangkan saya kan bukan Muzammam, saya Muhammad. Itu cara kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita pahami, Pak, dari hadis ini? Jadi begini, salah satu cara menghadapi ejekan orang itu dengan tidak merasa diejek. Paham kira-kira, Pak? Orang tiap hari ngomong, semoga dilaknat itu Muzammam. Itu yang dimaksud Abu Jahal kan Nabi Muhammad. Tapi kan Nabi Muhammad berkata, nama saya bukan Muzammam, nama saya Muhammad. Ngapain saya sibuk harus merespon, membalas? Sebetulnya sederhana, Pak. Salah satu cara namanya kita hidup di masyarakat. Ya, hidup di masyarakat. Mungkin ada yang tidak suka atau mungkin gosipin kita, diomong, alah dasar ustadz penjilat misalnya. Misalnya saya disebut ustadz penjilat. Ustadz, antum nggak marah disebut ustadz penjilat? Enggak. Kenapa nggak marah? Saya bukan penjilat. Itu mungkin yang lain kali yang maksudnya. Pura-pura nggak tahu aja, Pak. Ya, pura-pura tidak tahu. Nabi juga begitu. Ketika dia tiap hari dipanggil Abu Jahal, "Hei Muzammam," nggak nengok beliau. Diejek, dihina, bahkan dilaknat, nggak nengok beliau. Loh, Rasulullah engkau diejek, bukan, dia ngejek Muzammam, bukan ngejek Muhammad. Nggak tahu siapa Muzammam itu siapa, nggak tahu aku. Nah, itu karena kalau diladenin tambah jadi kaki musuh itu, Pak. Nah,
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Khalas. Kalau orang-orang bodoh mencaci maki, sampaikan saja salam, khalas. Tidak perlu diladenin. Baik. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda, ya, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memalingkan cacian itu yang diarahkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipalingkan dengan disebutkan bahwasanya yang dicaci maki bukan Muhammad melainkan Muzammam. Baik, tema yang berikutnya. Ini cuma disebutkan satu hadis saja, hadis nomor 115, ya. Yang berikutnya doa Nabi kepada kaum Quraisy dengan ditimpanya paceklik, ya, ditimpakannya paceklik kepada penduduk Mekah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Quraisyan lamma ista'sat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa abta'u 'anil Islam qala Allahumma a'inni 'alaihim bisab'in kasab'i Yusuf fa asabathum sanatun fahassat kull shay'in hatta akalul jiyaf atau jif والميتة حتى إن أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. Kata Rasulullah, kata sahabat Ibnu Mas'ud bahwasanya ketika orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi, bahkan tidak sekedar menolak, memusuhi, mencaci, mengintimidasi, bahkan menyiksa sebagian pengikut Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi itu pernah berdoa, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah, bantulah aku kepada mereka, bantulah aku kepada mereka seperti, ya, dengan 7 seperti 7-nya Yusuf. Ini bunyinya begitu Pak doanya kalau diterjemahkan. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, alaihim atas mereka, bisab'in dengan 7, kasab'i Yusuf seperti 7-nya Yusuf. Maksudnya apa Ustaz? 7-nya Yusuf itu paceklik 7 tahun. Ingat Pak kisahnya Nabi Yusuf di mana mereka ditimpa, ya, paceklik, kemarau, gagal panen selama 7 tahun. Jadi yang dimaksud, ya Allah, Engkau dulu bantu Nabi Yusuf dengan membuat kaumnya dibuat paceklik, sehingga saat itu mereka meminta bantuan Yusuf agar Allah angkat paceklik 7 tahun. Nah, bantu aku dengan itu juga. Setelah doa itu, penduduk Mekah mengalami paceklik yang luar biasa, sampai saat itu mereka memakan bangkai-bangkai hewan, sampai memakan bangkai-bangkai hewan. Bahkan disebutkan sampai salah satu di antara mereka itu Pak, kalau jalan seperti melihat awan dari bumi sampai langit, seperti melihat asap, dan padahal tidak ada asap. Kenapa? Saking laparnya. Digambarkan inna ahadahum, salah satu di antara mereka, yara kana yara ma bainahu, melihat asap di antara dirinya dan langit seperti, ya, tumpukan-tumpukan asap. Kenapa? Minal ju', saking laparnya, ya, saking laparnya. Kemudian thumma da'u rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Kemudian berdoa, mereka berdoa, ya Allah angkatlah azab ini, sungguhnya kami ini sekarang jadi orang yang beriman. Faqila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna law kashafna al-'adzaba 'anhum 'adu. Kalau kami kabulkan doa mereka dengan diangkatnya azab itu, nanti mereka balik lagi jadi orang kafir. Ini siasat mereka saja.
Tapi Allah berkenan mengabulkan. Fakashafa anhum fa'adu fantaqama minhum yawma badrin. Akhirnya Allah angkat, betul balik lagi jadi orang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Dan inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu tema yang kedua di mana Nabi Muhammad SAW pernah memintakan doa atau minta doa kepada Allah agar penduduk Mekah itu dicicipi rasa paceklik, biar tahu rasa kurang lebih. Ya. Kemudian tema yang berikutnya tentang nikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ini, Sayyidah Aisyah, Bapak Ibu, istri terakhirnya Rasulullah dan satu-satunya istri Nabi yang gadis. Kalau yang lain semuanya janda, kecuali Sayyidah tahun. Namun berhubungan baru umur 9 tahun. Ini yang menjadi fitnah, tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya orang Muslim harus bisa menjawab tuduhan itu. Dianggap Nabi sebagai pedofil, senang dengan anak kecil dan lain sebagainya. Kita coba akan uraikan bagaimana awal dari pernikahan Nabi Muhammad SAW. Rupanya diawali dari mimpi, Pak. Disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bercerita kepada Sayyidah Aisyah setelah menikah, ra'aituki fil manami marratain, sungguh aku pernah melihatmu duhai istriku dulu itu 2 kali dalam tidurku. Ara rajulan, maaf, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ra'aituki fil manam, sungguh aku melihatmu duhai istriku fil manam, dalam tidur, marratain, 2 kali. Apa yang dilihat Nabi saat itu? Ara rajulan yahmiluki fi saraqati haririn, aku pernah melihat dalam mimpiku seorang laki-laki membawamu duhai istriku Aisyah, membawa dengan sutra yang sangat indah dan sangat baik. Kemudian fayaqulu hadhihi imra'atuk fakshif, ketahuilah ini adalah istrimu. Jadi ada seorang laki membawa perempuan dengan sutra yang sangat indah dan kemudian berkata kepada Nabi, laki-laki itu, ketahuilah wahai Muhammad, ini di dalam sutra ini adalah istrimu. Itu dalam mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'arak, begitu dibuka di dalam tirai atau kain sutra itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fa'aqulu in kana hadza min 'indillah, kalau memang ini dari mimpi ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait tuduhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beragam sudut. Yang pertama, dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya mau na'udzubillah, ini tuduhan Pak ya, namanya juga musuh, namanya juga orang kafir, menuduh Nabi sebagai hiperseks, bahkan pedofil, dianggap nikah dengan anak kecil dan lain sebagainya. Kita katakan begini, Pak. Nikahnya Nabi dengan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam
bukan didorong karena nafsu syahwat, melainkan karena perintah Allah Subhanahu apa buktinya? Kalau memang Nabi, naudzubillah, kalau memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hiperseks sebagaimana dituduhkan. Tahukah kita Pak, Nabi itu hanya menikahi gadis cuma satu orang. Delapannya janda dan tua semua Pak. Sudah monopos semua. Ya kalau Nabi maaf ngomong senang dengan barang tentu beliau akan memilih gadis-gadis. Inilah Tuo Galo. Menunjukkan Nabi tidak itu tujuannya. Yang kedua, tahukah kita kapan Nabi mulai mendua, artinya mulai nikah dengan istri kedua, ketiga. Bayangkan Pak, sejak umur 25 tahun sampai jadi Nabi. Umurnya berapa tahun Pak? Umur Nabi jadi Nabi 40 tahun. Berarti 15 tahun Nabi belum menikah dengan wanita kedua. 15 tahun. Dan kapan meninggalnya Sayyidah Khadijah, istri pertama beliau? Di tahun ke-8. Ya, tahun ke-8 kenabian. Tahun ke-8 kenabian, bukan Hijriyah. Yang disebut dengan Amul Huzni. Tahun kesedihan. Artinya Pak, dari umur 25 sampai umur hampir 50 tahun, dan itu masa-masanya seorang laki-laki punya libido yang tinggi, syahwat yang tinggi. Tapi Nabi tidak memilih untuk nikah 2, 3, 4. Menunjukkan tidak tujuan Nabi. Kalau mau Nabi mau ya sejak umur 25 dan cari yang muda-muda, atau sejak jadi Nabi lah, umur 4 saat umur 40 tahun. Utbah ibnu Rabi'ah menawarkan, maukah kamu tinggalkan dakwahmu, maka akan kami carikan wanita tercantik di orang, kami berikan padamu. Tapi Nabi enggak mau. Jadi tuduhan itu betul-betul tidak beralasan. Sekali lagi Nabi menikah itu karena murni perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Khadijah meninggal, barulah beliau menikah dengan orang yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Itu pun semuanya janda. Kemudian bagaimana dengan nikahnya Sayyidah Aisyah umur 7 tahun kok dinikahi? Iya, umur 7 tahun akadnya, tapi berhubungan badannya di umur 9 tahun. Dan umur 9 tahun saat itu merupakan budaya di orang Arab. Dan secara medis, balignya seorang perempuan itu dipengaruhi oleh kondisi geografis dan alam, dan terbukti negeri yang panas cepat mengalami kebalighan sampai umur baligh, sedangkan orang yang tinggal di daerah dingin itu akan lambat balighnya. Ya, saya sudah hampir 10 tahun di Arab. Tahu betul perempuan kalau sudah umur 7 tahun Pak, umur kita 15 tahun 18 tahun besar. Bujang-bujangnya juga main. Sudah berjenggot baru umur 12 tahun. Kita sampai 40 kadang enggak tumbuh jenggotnya. Kelihatan cepat sekali dewasanya Pak. Itu baru umur belasan tahun. Beda dengan orang Rusia yang negerinya dingin. Saya ngobrol, kebetulan depan kamar saya itu sebelah sini orang Tajikistan, depan saya persis orang Rusia, ya. Saya ngobrol sama mereka. Rata-rata tempat kalian baligh itu umur berapa? 15-an tahun. Lambat betul, baru bisa balik umur. Sebelah kiri saya di kamar saya saat itu orang kuliah dulu, itu orang Burkina Faso. Ya, sebelah sini saya orang Cote d'Ivoire. Saya tanya, negeri kalian tuh balik umur berapa? Umur 7 tahun lah balik. Umur 7 tahun lah balik. Jadi kondisi negeri yang panas itu padang pasir dan lain sebagainya itu mempercepat orang balik. Dan saat itu memang orang Arab menikah di umur segitu, umur 9 tahun mulai menikah. Ya.
radhiyallahu anha. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi tidak seperti yang dituduhkan orang-orang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya tema yang berikutnya ini kebetulan setiap tema hanya satu hadis yang disebutkan oleh pengarang kitab. Yang berikutnya adalah salah satu kejadian atau satu kesempatan Nabi pernah menawarkan atau mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam, namun kemudian ditolak, bahkan tidak sekedar ditolak sampai membuat Nabi itu merasa sedihnya. Dalam perjalanan hidup Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling menyakitkan beliau atau menyedihkan beliau salah satunya adalah saat perang Uhud. Itu di Madinah, itu hari yang paling menyedihkan Nabi itu selama 10 tahun di Madinah itu saat perang Uhud. Adapun di Mekah, hari yang sangat menyedihkan Nabi Muhammad saat beliau diusir dari Taif. Ya, nanti saya akan ceritakan. Dan saat beliau ditolak dakwahnya. Ini hadis yang akan kita baca. Kalau di Uhud yang membuat sedihnya Nabi sampai giginya tanggal, sampai baju topi perangnya menusuk ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang pastinya sampai sahabat meninggal dunia dan di jantungnya digigit oleh Hindun. Itu terjadi saat perang Uhud. Itu yang membuat saat Mus'ab bin Umair juga meninggal dalam kondisi kedua tangannya putus dan lain sebagainya. Perang yang sangat sallallahu alaihi wasallam sedih luar biasa. Ya, sampai tahukah kita Pak yang membunuh Hamzah siapa? Siapa? Wahsy, budaknya Hindun dan Abu Sufyan. Ketika Wahsy ini budak disewa oleh Hindun untuk mengincar karena ingin mengincar Hamzah, karena Hamzah lah yang membunuh ayahnya Hindun saat perang Badar. Siapa ayahnya Hindun? Utbah ibnu Rabi'ah. Singkat cerita ditombaklah Hamzah oleh Wahsy, budak hitam, budak kulit hitam. Sahabatnya Bilal ketika mati atau ketika tertombak meninggal dunia sahabat Hamzah, itu membuat Nabi sakit luar biasa. Itu saudara sesusuan Nabi sekaligus sepupunya Nabi. Dan orang yang paling membela Nabi saat di Mekah, ketika Nabi mau disiksa oleh Abu Jahal, ditampar itu Abu Jahal sama Hamzah. Kemudian berkata siapa yang berani menyentuh Muhammad maka akan berhadapan dengan saya. Jasanya sahabat Hamzah. Ketika Umar ibnul Khattab datang menemui Nabi dengan pedang yang masih ada di pinggangnya, semua orang takut di sekeliling Nabi Muhammad kalau Umar datang ingin membunuh Nabi dengan pedang. Apa kata Hamzah? Jangan takut. Kalau dia datang Umar ini sahabat datang dengan niat jahat, maka pedang saya akan lebih dulu sampai ke lehernya sebelum pedang dia sampai kepada leher. Itu janji dari Hamzah memberikan jaminan kepada para sahabat. Tapi kalau Umar datang untuk kebaikan kita akan sambut dengan hangat. Akhirnya sahabat Umar datang untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya jasanya sahabat Hamzah ini luar biasa. Dan itu meninggal dengan cara yang tragis, terbelah dadanya, jantungnya tercopot, digigit oleh Hindun sebagai balas dendam yang membunuh seorang budak namanya Wahsy. Tapi Wahsy ini di akhir dakwahnya Nabi Muhammad masuk Islam, Pak. Minta maaf sama Nabi, tapi kata Nabi,
tolong jangan sering-sering kelihatan ya. Jangan sering-sering kelihatan, karena kalau kelihatan saya ingat Hamzah. Jadi kalau Wahsy datang itu kata Nabi, jangan sering ghib anni. Aku jadi sedih ingat Hamzah, kekasih Rasulullah SAW yang meninggal dengan cara yang sangat tragis. Wahsy saat itu masih merasa bersalah, Pak. Akhirnya kata Wahsy, pokoknya saya harus bisa ngebales, membayar dosa saya. Dan akhirnya dibayar, Pak. Kapan dibayarnya? Kapan dibayarnya? Di era sahabat Abu Bakar. Jadi ketika Nabi Muhammad meninggal, muncullah nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah kata Wahsy, saya yang harus matikan orang ini sebagai balasan kalau dengan ini Allah ngebalas dosa saya. Akhirnya ketika perang dia izin sama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, biar saya yang membunuh Musailamah. Itu ketika perang, Musailamah itu namanya takut nabi palsu, minta diberikan perlindungan puluhan orang di sekelilingnya, nggak boleh ada yang dekat. Tapi Wahsy dengan cara yang sama saat membunuh Hamzah, mengambil tombaknya, mengincar, dilempar dari kejauhan, terkenalah jantung dari Musailamah Al-Kadzdzab dan mati. Kemudian kata Wahsy, semoga ini sesak setimpal dengan yang dulu pernah saya lakukan. Yaitu sahabat itu yang membuat Nabi sangat sedih perang. Suatu hari Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, hal ata 'alaika yaumun ashaddu min yaumi Uhud? Ya Rasulullah, adakah hari yang lebih menyakitkan dari hari perang Uhud yang berlalu dalam hidupmu? Kata Rasulullah, ada hari yang lebih menyakitkan dari perang Uhud. Apa ya Rasulullah? Ma laqitu min qaumiki kana ashadda yaumal aqabah. Adalah hari Aqabah. Hari disebut Nabi dengan istilah hari Aqabah, merupakan nama tempat di Mekah. Itu hari yang sangat menyakitkan, sangat membuat aku sedih. Apa itu ya Rasulullah? Idz aradtu nafsi 'ala ibni Abdi Yalail, di mana aku datang menawarkan diriku mengajak Islam kepada kabilah Ibni Abdil Yalail, nama kabilahnya, Pak. Falam yujibni ila ma aratu, tidak seorang pun menghiraukan dakwahku, aku dicuekin. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Pulang dari situ aku sangat sedih luar biasa. Tampak dari raut mukaku aku begitu sedih. Falam astafiq illa wa ana biqarni thalatha alim. Aku pun berjalan keluar dengan wajah yang sangat murung, sedih. Dakwahku ditolak di mana-mana. Di Mekah aku ditolak, di kabilah ini aku ditolak, aku dicuekin padahal aku membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pun berjalan tanpa sadar, rupanya aku sudah sampai ke satu tempat namanya Qarnus Sa'alim. Jauh Nabi baru sadar sudah jalan begitu jauh ketika sudah sampai di tempat itu. Kemudian farafa'tu ra'si, aku pun menengadahkan wajahku ke langit. Sedih rasanya. Ya. Semua dakwah Nabi ditolak. Fa idza ana bisahabatin qad adhallatni. Kaget aku luar biasa. Begitu aku tengadahkan wajahku ke langit, ada awan yang sudah memberikan naungannya, artinya sudah memberikan keteduhannya. Kaget ada awan sallallahu alaihi wasallam. Fanadhartu fa idza huwa Jibril, ketika kulihat dan kuperhatikan rupanya ada malaikat Jibril. Fanadani, Jibril kemudian memanggilku, faqal, berkata, innallaha qad sami'a qawla qaumika laki. Sungguh Allah, duhai Muhammad, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, sungguh Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu.
kepadamu, wa ma raddu alaik, dan apa yang mereka ucap, cacian maksudnya, cacian mereka orang-orang tersebut kepada Nabi. Wa qad ba'atha ilaika malakul jibal atau malakal jibal, dan Allah telah mengutus malaikat gunung. Kisah ini sebetulnya terjadi ketika Nabi berangkat ke Taif, sesampainya di Taif dilempar batu sampai berdarah, dan yang melempar bukan orang besar tapi anak-anak kecil. Dikumpulkan anak-anak kecil itu oleh para pemuka kabilah atau dari penduduk Taif, suruh mengambil batu. Kenapa anak-anak kecil? Agar lebih memberikan rasa hina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kalau yang lempar seumuran, apa rasanya, Pak? Jadi biasa. Tapi kalau yang lempar anak-anak kecil, itu akan terasa terhina. Sembari mengatakan, orang gila, orang stres, keluar kamu dari Madinah, dari Taif. Terhina. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan sedih yang luar biasa. Allah pun mengutus malaikat penjaga gunung. Ketika datang nadani malakul jibali fasallama alayya. Malaikat gunung itu mengucapkan salam kepadaku, kemudian berkata, wahai Muhammad, Allah telah mendengarkan cacian yang luar biasa diarahkan kepadamu. Inilah aku malaikat jibal, malaikat gunung, turun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi apapun yang kamu perintahkan. Litamurani bima syi'ta, perintahkanlah Muhammad maka akan kutunaikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. In syi't, dan jika kamu izinkan, jika kamu mau, izinkan saya mengangkat dua gunung al-akhbasyain, dua gunung besar. Dan ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan gunung ini adalah gunung Qubais dan gunung Ahmar, dua gunung besar yang ada di Mekah. Kata malaikat, izinkan aku membawa dua gunung itu untuk kulemparkan dua gunung itu kepada penduduk Taif yang baru saja mengusirmu. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihi man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan, semoga aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari garis keturunan mereka keturunan yang kelak menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini Pak terjadi kurang lebih di tahun ke-8 atau 9 kenabian, ketika beliau tinggal di Mekah. Dan tahukah kita kapan Allah kabulkan doa ini? Doa ini baru terkabul ya di tahun ke-10 ya, kurang lebih tahun 9. Tapi doa ini terkabul di tahun ke-8 atau 9 Hijriah. Jadi kalau dihitung berapa tahun, Pak? Nabi diusir di Taif itu masih di Mekah, belum pindah hijrah ke Madinah. Sedangkan penduduk Taif berbondong-bondong masuk Islam ketika Mekah sudah takluk di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Artinya hampir 11 tahun baru dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doa ini ketika malaikat gunung berkata, biarkan aku angkat gunung ini, biar kululu lantahkan itu penduduk Taif. Kata Nabi Muhammad, jangan, semoga nanti ada anak-anak mereka, keturunan mereka yang menyembah Allah. Rupanya doa itu terkabul setelah 11 tahun kurang lebih atau 10 tahun ya, saat kota Mekah sudah berada di pangkuan umat Islam. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itulah semua kisah yang terjadi sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Dalam kitab ini sirah, Pak ya. Kitab hanya menjelaskan tanda-tanda kenabian atau kekhususan Nabi yang terjadi selama di Mekah, dan kita sudah membahas ini hampir 1 tahun. Ya. Dan insyaallah alhamdulillah selesai
periode yang ada di Mekah. Kemudian setelah ini baru kita akan mendapatkan atau menjelaskan tentang apa-apa yang terjadi saat hijrah dan sesudah hijrah. Itu saja, jika ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Iya baik, mungkin saya nanya Pak Ustadz. Oh iya, silakan. Ya. Ini belajar hikmah dari sejarah yang diuraikan oleh Pak Ustadz tadi. Yang pertama itu masalah ejekan. Jadi artinya ejekan ini sudah ada sejak zaman dulu, saling mengejek, saling merendahkan. Ya. Dalam pergaulan kita sehari-hari sekarang ini juga tidak sedikit kita temukan orang-orang yang kata wong Palembang itu kata-katanya nyelekit gitu. Nyindir kalau ngomong suka menyindir. Terkadang sindiran itu halus tapi menyakitkan hati begitu. Nah, bagaimana hal-hal semacam ini apakah dibolehkan misalnya dalam rangka entah itu menegur, entah itu mengingatkan, tapi caranya nyelekit gitu ya, menyakitkan. Nah, ya. Apakah itu diperbolehkan atau mungkin ada larangan untuk itu? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pernikahan, katakanlah pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah yang artinya di awal waktu ya, perempuan itu dinikahkan umur 7 tahun, bahkan 9 tahun, bahkan pas pertama kali balik. Nah, tetapi sekarang ini kita terikat dengan undang-undang perkawinan kan, bahwa perempuan itu baru boleh menikah kalau nggak salah perempuan 17 tahun ya, laki-laki 19 tahun ya. Nah, kalau kita lakukan itu sekarang berarti itu melanggar undang-undang. Nah, padahal maksud dari perintah Tuhan dinikahkan lebih awal itu kan agar terhindar dari perzinahan gitu. Nah iya, karena sekarang ini akibat menikah itu dibuat syarat yang sulit-sulit sehingga perzinahan merajalela. Ini mana yang perlu kita ikuti? Apakah kita ngikut lebih awal atau kita beranggapan seperti kebanyakan orang sekarang ini harus mapan dulu, harus bekerja dulu, harus ini dulu, sehingga tidak heran orang itu menikah baru umur 24, 25 bahkan sampai 30 tahun, tetapi di antara itu terjadi perzinahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak negur dengan cara yang nyelekit gitu? Yang pasti kalau mau negur, pertama tidak di tengah keramaian, tidak di depan ramai forum ya, melainkan secara personal. Kalau di depan forum gunakan redaksi yang umum, meski yang salah cuma satu, jangan langsung mengarahkan kepada, misalnya lagi ngaji begini ada apa namanya, apa tidur misalnya, bangun itu jangan. Bapak yang tidur dan yang tidak tidur yang dimuliakan Allah, bangun dia Pak. Jadi tidak perlu sampai harus diarahkan ke personal. Dan itu bedanya nasihah dengan fadihah. Nasihah adalah menasihati di kesendirian, fadihah menasihati di keramaian. Itu bahasa Arabnya fadihah. Tapi kalau di kesendirian namanya nasihah. Kemudian sekarang saya sudah nasihatin Ustaz sendiri-sendiri diam-diam. Tapi boleh nggak dengan cara yang nyelekit misalnya? Ya, nyelekit asalkan tidak merendahkan diri orang yang dinasihati ya nggak apa-apa. Ya. Misalnya yang nyelekit itu, akhi kalau kamu begini terus yang kamu lakukan, orang tua kamu pasti kecewa misalkan. Itu bagi anak-anak itu ya nyelekit, yang begitu sudah lumayan nyelekit. Tapi kalau nyelekitnya sampai nyakitin hati yang tergores, udah harga diri ya itu bukan
Bahkan kata Imam Malik, kalau kamu melihat ada orang melakukan kebenaran tapi ngejek, ketahuilah ada salah di niatnya. Menjelaskan kebenaran tapi harus ngejek-ngejek orang misalnya, ketahuilah di hatinya ada salah niat. Baik, itu yang pertama. Jadi tetap harus menghargai nilai kemanusiaan itu, perasaan itu, ya. Kita tegur, kita nasihati dengan cara yang baik. Yang kedua, bagaimana dengan nikah yang dibatasi? Ini dalam ilmu usul fikih ada satu kaidah mengatakan, bolehkah pemerintah begitu membatasi yang mubah? Membatasi yang mubah secara mutlak, tapi kemudian pemerintah membuat aturan membatasi itu. Padahal Allah membolehkannya secara mutlak, tapi sama pemerintah dibatasi. Boleh enggak? Boleh, dengan syarat kepenting maslahat. Ya, dengan syarat maslahat. Contoh, ini yang baru saya tahu 2 hari lalu atau 3 hari yang lalu, Pak. Saya baru tahu, saya ngobrol sama mahasiswa sudah lulus, sekarang dia sudah sebagai penyuluh di peternakan, masih muda, alumni dari Malang, sekolahan. Saya tanya, dia berkata begini, Ustadz, pemerintah sekarang itu sudah mengeluarkan peraturan bahkan akan dipidana orang yang menyembelih hewan betina. Loh, kok gitu? Betina, Pak. Sebelumnya ada pertanyaan kepada saya, boleh nggak kurban itu pakai betina? Sama, saya katakan boleh, sah kurban pakai jantan ataupun betina itu sah. Tahu-tahu beliau mengatakan, tapi ada undang-undangnya, Ustaz, tidak boleh betina. Coba, kata saya, diteliti ulang, yang dilarang itu yang mana? Rupanya betul, Pak, yang dilarang itu betina, tapi untuk para penjual daging. Maksudnya pada jagal-jagal itu, Pak. Kalau yang momentum sifatnya seperti Idul Adha itu tidak masalah, diizinkan. Dan ada alasannya, Pak. Saya tanya kenapa undang-undang itu ada? Katanya menjaga populasi kambing dan sapi yang terancam. Karena rupanya di Jawa itu kambing perempuan lebih diminati, Pak. Bukan perempuan ya, betina. Kambing betina itu diminati karena dagingnya lebih lembut, harganya lebih murah. Jadi untuk dijual itu sangat ekonom, sangat-sangat prospek gitu. Akhirnya habis kambing-kambing betina ini habis, tinggal lanang. Sedangkan untuk reproduksi butuh ya, kalau hewan kan kalau bisa satu kambing betinanya 4, 5. Ini sekarang 4 lanang, sikok betina. Akhirnya dibuatlah peraturan melarang, membatasi penyembelihan hewan betina. Saya begitu dia cerita itu, oh ini yang dimaksud dalam usul fikih, pemerintah boleh membatasi yang boleh itu. Jika ada kepentingan ada kemaslahatan. Pemerintah misalnya banyak yang terbatasi, yang boleh-boleh itu. Misalnya ya haji itu sebetulnya dibatasi sama pemerintah dengan syarat karena pertimbangan tempat yang tidak, sebetulnya kalau dibolehkan galau-galau nak berangkat ke sana. Cuma lebih maslahat untuk tidak berangkat semua, dibatasilah. Ya. Bahkan sekarang dengan sebagian dengan diprioritaskan yang umur tua dan sebagainya. Itu saya malah perhatikan hampir semua kebijakan pemerintah itu, ya pemerintah yang ini ya, itu membatasi yang boleh-boleh sebetulnya. Ya. Di Turki itu tidak boleh bangun rumah di atas 3 lantai. Itu paling, silakan Bapak ke Istanbul, tidak ada rumah di atas lebih dari 2 lantai. Rata semua segitulah rumahnya, nggak ada yang lebih boleh tinggi. Padahal boleh nggak dia buat 3 lantai, Pak? Ya boleh, hak dia, tapi pemerintah melarangnya. Ya pasti dengan alasan. Nah pernikahan pun demikian. Ya, pernikahan dilarang, terlepas benar atau tidak alasan itu, tetapi alasannya adalah hari ini umur di bawah 17 akan menghalangi anak untuk sekolah. Karena baru lulus SMA kan umur
17 tahun Pak. Kalau sudah nikah umur 15 pada putus sekolah. Pemerintah punya program wajib belajar berapa tahun Pak? 12 tahun ya, sampai lulus SMA. Dengan pertimbangan itu dibatasi. Tapi apakah itu melarang orang menikah? Enggak, silahkan kalau mau nikah. Tapi kami pemerintah enggak nyatet. Kalau mau nikah di luar itu pakai nikah siri namanya. Sah itu Pak, secara agama sah. Ya, tidak dianggap zina tidak. Tetapi madorotnya pasti lebih banyak karena tidak dicatat. Jadi boleh. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana dengan pandangan masyarakat kalau menikah itu harus punya rumah dulu, harus punya pekerjaan dulu, macam-macam. Begini Pak, ini pandangan saya kira sangat dinamis, bisa berubah-ubah. Ya, tergantung kondisi. Saya setuju dengan yang disampaikan Buya Yahya, bahwasanya orang tua untuk tidak mempersulit syarat pernikahan. Karena hari ini kondisinya anak itu menjadi rawan, apalagi perempuan, rawan sekali untuk berzina sama pacarnya. Saya kira hampir 90% kali anak-anak sekolah itu pacaran semua itu Pak. Ya kalau ini sensus dadakan Pak ya. Yang dilihat di mata, saya di kampus itu hampir lihat, kayaknya hampir semua Pak. Aneh kalau hari ini ada laki-laki gak pacaran sama cewek itu Pak. Dianggap gak laku lah, diejek macam-macam. Oh ya. Nah akhirnya, dan itu terbukti kan, perzinaan itu loh. Saya punya kenalan ketua KUA di salah satu kecamatan, tidak saya sebut. Itu kata beliau 60% itu di tahun 2017, 60% bahkan lebih Ustadz yang nikah di KUA saya di bulan 5 tahun 2017-an itu 60% sudah hamil di bulan 5, 60% hamil, dan minta saya maksa ini. Loh kok bisa bulan 5, kenapa Pak? Korban Valentine. Korban Valentine, Valentine-nya di bulan 2 Februari, mohon maaf, dan tahun baru nanti dibawa ke laut anaknya, pacaran, berzina. Hamilnya kan kurang-kurang di bulan 3, bulan 4. Bulan 5 keputusan mau nikah atau enggak. Dan akhirnya kami dipaksa untuk menikahkan. 60%. Di Probolinggo yang terbaru berapa? Hampir 70% atau itu semua anak-anak sudah pernah berzina. Nah, untuk mengurangi perzinaan ini salah satunya adalah dengan membuka besar-besar pintu yang halal, yaitu pernikahan. Artinya dipermudah. Jadi kalau jangan jadi bapak mensyaratkannya, kamu tidak pacak jadi mantu aku kalau belum punya rumah 3 lantai. Aku nak tinggal di mana? Nah, bapaknya nak tinggal di mana? Jangan dipersulit. Tetapi harus tetap terkontrol. Sejak tahun 2015-an itu, ya mungkin ya kurang lebih 2015 atau 2014, itu terjadi semacam gerakan atau namanya trending nikah muda gitu ya, jadi mode. Tapi akhirnya apa? Banyak perceraian. Jadi memang agak dilema ini Pak, mempersulit pernikahan dengan syarat-syarat itu, membuat orang berzina, dimudah-mudahkan lajulah, nak nikah lajulah, banyak perceraian karena nikah itu tidak sekedar mau, ada persiapan secara mental, apakah dia sanggup menghadapi masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Nah artinya disinilah kepiawaian itu ya di tengah-tengahnya. Sebetulnya para penyuluh KUA itu tidak sekedar datang untuk saat pernikahan saja, diadakan sosialisasi, pertemuan dengan anak-anak muda, menjelaskan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita ya kembali kepada kita masing-masing. Kalau anak dikira sudah dewasa dan ada laki-laki atau anak perempuan yang sudah cukup, tidak ada alasan untuk menunda, nikahkan saja Pak. Ya, nikahkan saja. Tapi saran saya jangan siri, karena nanti bahaya. Ya. Jangan nikah siri walaupun itu sah secara, tetapi
bahaya. Ya. Baik jamaah sekalian, cukup atau ada sini yang tanya Pak? Ya, kita semoga ya ini karena temanya sangat berat. Nak tanya, jangan cukup dulu Pak, nak tanya wong nih. Silakan. Dikit Ustaz. Yang pertama, yang hadis pertama tadi kan Rasulullah itu cuek. Kemudian yang terakhir Rasulullah itu diberi oleh malaikat kewenangan untuk. Nah, makna numbuhkan rasa seperti itu. Jadi di saat kita punya power, kekuatan itu tidak kita gunakan. Di saat kita diejek, kita bisa ngerem itu ya. Ini luar biasa nih Pak. Saya tidak mengamati itu. Saya tidak luar biasa nih, bagus sekali. Dikatakan Nabi ketika lemah itu, gitu ya, diejek, beliau sabar untuk tidak. Tapi itu wajar, karena mungkin dianggap orang wajar karena saat itu Nabi tidak banyak kekuatan, pasukan dan sebagainya. Ini sudah kuat, misalkan malaikat pula yang nawar ke, tapi Nabi mampu mengontrol itu, ya. Itu bagaimana? Ini ya ini ujian kita juga begitu kadang-kadang. Begitu saat lemah terlihat pemaaf, macam-macam. Begitu punya kekuatan balas dendam, ya, balas dendam. Ya ini semoga tidak kita mencontoh ini ya, mencontoh akhlak ini dari Nabi Muhammad SAW. Yang wabil khusus buat kita para pendakwah, tujuan utama kita itu Pak, tidak boleh, jangan memastikan orang itu harus menerima dakwah kita. Saya melatih hati saya sendiri, jangan pernah ceramah biar disenengin semua jamaah, nggak akan dapat itu Pak. Itu cita-cita yang sia-sia. Dakwahi saja. Innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Tugasmu hanya mengingatkan, menyampaikan. Wong nak lakukan, ndak melakukan sudah bukan dalam wilayah saya. Jangan sampai marah-marah, apalagi sampai ada yang ngejek. Saya pernah diejek Pak. Ya, anak SMA pula yang ngejek. Aliran sebelah sih. Kata dia, itu Ustadz, ini sampai dari orang terpercaya dari saya dikatakan, udah Ustadz Bito itu Ustadz yang suka ulang tahun, katanya. Pantes alumni Mesir. Maksudnya ulang tahun tuh suka Maulid Nabi gitu loh Pak. Saya ini dianggap ini acara selepas acara Maulid ini. Jadi acara Maulid saya datang di masjid, setelah pulang di luar Ustadz tadi itu ada beberapa orang di luar sana ngomong, pantes lah alumni Mesir sukanya ulang tahun katanya, niru orang-orang kafir. Saya sudahlah anak SMA. Kata Nabi, kalau kita nyontoh Nabi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu assalamualaikum. Tidak perlu diladenin, ya, tidak perlu diladenin. Itu saja. Ini ujian bagi kita semua. Semoga kita bisa menjadi sabar itu di saat kita lapang ataupun di saat kita sempit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.